Bab 2065. Lengkapi 9 lagu dan 3 tanda. Dengan langkah ini, kemarahan Wang Lin melonjak melalui kaki kanannya dan menghantam dunia. Pada saat ini, dia mencapai alam yang tak terbayangkan saat dia menginjak-injak langit. Seluruh dunia serasa berada di bawah kakinya, semua kehidupan serasa berada di bawah kakinya. Baik itu hukum atau peraturan, semuanya dihancurkan oleh langkah ini. Retakan dalam jumlah besar muncul di langit dengan langkah itu dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menyebabkan langit menghilang. Langit runtuh. Ketika kaki kanan Wang Lin mendarat dan dia mengangkat kepalanya, bumi hancur. Matahari dan bulan menghilang, sungai dan lautan menghilang, dan langit serta bumi yang membentuk dunia kuno ini semuanya runtuh. Tubuh Gu Dao bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dan wajahnya menjadi pucat untuk pertama kalinya. Alam yang menginjak surga. Ini adalah alam menginjak surga yang lengkap. Dia terkejut saat melihat ke arah Wang Lin. Dia merasa seperti kekuatan mengerikan sedang bangkit. Saat Wang Lin berdiri di sana, semua yang terjadi seperti ilusi. Matanya tetap tertutup untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membukanya, dan jejak kesedihan masih tersisa. Dia memandang ke langit untuk waktu yang sangat lama. Setelah satu dupa, Gu Dao memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan perlahan berkata, "Jembatan mana yang kamu lewati?" "Jembatan ke-7, lalu saya gagal di jembatan ke-8. Wang Lin memejamkan mata seolah ingin menyimpan kesedihannya. "Jembatan ke-7, Gu Dao tersenyum pahit dan dia menatap Wang Lin dengan dalam. Dia jelas merasakan niat untuk menginjak-injak langit dalam langkah itu. Niat ini merupakan ekspresi iman yang tertinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengambil langkah itu. Mungkin aku benar-benar tidak bisa membuatmu tetap di sini." Gu Dao menarik napas dalam-dalam dan kerumitan di matanya berubah menjadi tekad saat dia melanjutkan, "Namun, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Saya menghabiskan seluruh hidup saya merenungkan One Dao World. Saya menyebutnya, dunia satu Dao, karena itu dibuat dari keyakinan saya pada klan kuno. Saya mungkin tidak sekuat leluhur kuno, tetapi keyakinan saya berbeda dengan keyakinannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa berubah menjadi dunia, dan karena keyakinan ini, saya tidak dapat meninggalkan klan kuno. Mungkin dalam benak leluhur kuno, negeri para dewa bukanlah negeri yang ia bentuk, melainkan tempat yang dibencinya. Keyakinanku adalah percaya bahwa langit tidak dapat menutupi mataku, bahwa bumi tidak mampu menghentikan tubuhku, bahwa matahari dan bulan serta seluruh benua astral abadi tidak mampu menghentikan hatiku. Dengan One Dao World, hatiku adalah Dao, Daoku menginjak-injak langit, langit menjadi tangga, dan aku menginjak-injak surga untuk melihat kebenaran." Setelah Gu Dao berbicara, dia melambaikan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan pusaran besar menyelimuti seluruh cekungan luas seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tangan kanan Gu Dao menunjuk ke arah Wang Li. "Kamu adalah surga." Suara Gu Dao bergema seperti guntur dan keyakinan yang kuat melonjak. Saat dia menunjuk, riak muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin merasakan sesuatu, dan dia mendongak untuk melihat kaki raksasa muncul dari pusaran, menginjak ke arahnya. Setelah 200 tahun, Wang Lin sekali lagi merasakan krisis hidup atau mati. Orang-orang yang setengah langkah ke tahap Heaven Trampling sangatlah kuat. Wang Lin telah memahami langkah menginjak-injak surga dari sosok yang dikenalnya itu. Gu Dao telah menggunakan kebijaksanaannya yang luar biasa dan keyakinannya selama bertahun-tahun untuk memahami Dao miliknya yang menginjak-injak surga. Semua makhluk hidup ingin menginjak-injak langit. Mereka yang tidak berhasil tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kemauan,
ini diukir sebelum jembatan ke-8, dan Wang Lin telah melihatnya untuk kedua kalinya dia pergi ke jembatan penginjak surga. Pada saat ini, saat dia melihat ke arah Gudao, kalimat ini muncul di benaknya. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini, apakah itu manusia atau binatang, bahkan roh, semuanya memiliki niat untuk menginjak-injak langit. Sama seperti bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan Li Qianmei di dunia gua, dunia adalah sebuah lingkaran, dan di luar lingkaran itu ada lingkaran lain. Sangat sedikit orang yang luar biasa sejak lahir, semua makhluk hidup di dunia ingin menjadi luar biasa. Mereka menginginkan kebebasan agar tidak dikendalikan oleh orang lain. Hukum dari kata ini adalah sebuah lingkaran, yang kuat memangsa yang lemah di dunia budidaya adalah sebuah lingkaran, dan seluruh dunia ini adalah sebuah sangkar seperti lingkaran. Langit cerah dan langit berbintang juga berbentuk lingkaran. Keluarlah dari lingkarannya, keluarlah dari lebih banyak lingkaran sampai kamu menginjak-injak langit. Ambil langkah terakhir di antara semua makhluk hidup sampai tidak ada yang menutupi matamu dan kamu tidak lagi bingung. Inilah arti sebenarnya dari menjalani jalan Dao sejati dalam kitab suci Dao. Wang Lin bergumam sambil melihat kaki besar yang jatuh dari langit. Dia samar-samar mengerti, samar-samar dia mendapat pencerahan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Jika hidup dan mati adalah seutas tali, hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya akan terhubung bersama membentuk lingkaran. Lingkaran yang tak terhitung jumlahnya ini akan membentuk jaring, dan jaring itu adalah karma. Jaring karma yang besar ini akan digunakan untuk menjebak seseorang di sungai reinkarnasi. Sungai reinkarnasi berisi benar dan salah, dan hanya dengan sepasang mata yang dapat melihat benar dan salah seseorang dapat menebarkan jaring untuk memancing dirinya sendiri. Setelah saya menyelesaikan esensi benar dan salah saya di Sekte Donglin ratusan tahun yang lalu, saya merasakan esensi reinkarnasi. Namun, selama ratusan tahun terakhir, saya masih tidak mengerti apa itu reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Awalnya saya mengira itu adalah hukum yang mencakup akhirat. Itu sampai munculnya guru kekaisaran Dao kuno. Tidak peduli alasannya, dia mengungkapkan bahwa untuk benar-benar membangkitkan One Air, saya perlu menggunakan kekuatan reinkarnasi di alam dewa abadi. Saat itu, saya bingung. Apa kekuatan reinkarnasi? Saya pikir itu adalah hukum dunia. Sekarang saya akhirnya mengerti, reinkarnasi adalah surga. Aku akan menggunakan tanganku untuk melemparkan jaring karma ini ke surga untuk memancing jati diriku yang sebenarnya. Apakah ini artinya? Pikiran Wang Lin bergemuruh. Semua pemikiran ini muncul dalam sekejap dan memenuhi pikirannya. Saat ini, dia mengerti. Di dalam tubuhnya, gumpalan lain muncul di samping 3 esensi halusnya. Gumpalan ini adalah esensi reinkarnasi yang dia pahami. Jadi seperti ini, Wang Lin diam-diam merenung saat kaki besar itu bergemuruh di atas kepalanya. Sekarang jaraknya hanya 1000 kaki. Namun, pada saat ini, suara aneh masuk dan bergema di seluruh dunia. Itu adalah suara angin. Itu adalah lagu dari klan kuno. Saya adalah yang pertama dari 9 lagu, dan setelah itu muncul, ke-9 lagu itu menyusul. Itu adalah langit, bumi, angin, guntur, awan, hujan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah terakhir. Lagu itu bergema dengan keras dari surga, dari tubuh Wang Lin, dan dari dunia. Kaki yang menurun sepertinya melambat di bawah 9 lagu. Perasaan indah dari musik ini tak terlukiskan saat bergema di seluruh dunia. Saat ke-9 lagu diputar, sebuah tanda muncul di langit. Langit keemasan, bumi hitam. Langit keemasan dan bumi hitam tampak seperti ilusi,
tetapi muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Hati Gudao bergetar saat melihat ini. Setelah tanda pertama, mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak. Cahaya ini tidak ada habisnya, dan itu adalah tanda kedua. 9 lagu dan 3 tanda telah muncul di tubuh Wang Lin di Gunung Gudao. Namun, saat itu, semuanya belum lengkap, sebuah tanda dan sebuah lagu hilang. Di Istana Dao kuno, mereka muncul untuk kedua kalinya. 9 lagu itu ada, tapi 1 dari 3 tanda itu masih hilang. Sekarang, di tengah cekungan luas, di sisi badai laut, dan di bawah dunia 1 Dao Grand Empyrean Gudao, 9 lagu dan 3 tanda muncul untuk ketiga kalinya. Namun, kali ketiga ini masih hanya memiliki 9 lagu dan tidak ada tanda ketiga. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, seperti diperlukan satu bagian penting. Wang Lin mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat bukanlah kaki besar yang sepertinya berhenti 1000 kaki darinya. Sebaliknya, tatapannya sepertinya menembus mantra, dan dia melihat kehampaan di balik langit. Pada saat ini, pikirannya jernih dan dia sepertinya mengerti apa yang dia lewatkan. Batalkan avatar, turun sepenuhnya dan menyatu denganku. Apa yang dia lewatkan adalah dilahirkan dari kehampaan dan dikenali oleh kehampaan seperti leluhur surgawi dan leluhur kuno. Dalam kehampaan benua astral abadi, yang dipenuhi dengan hukum, ada sebuah batu besar. Di dalam batu itu terdapat sosok yang telah duduk di sana selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Saat ini, dia sepertinya mendengar panggilan dan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan dia tampak persis sama dengan Wang Lin. Dia adalah avatar Wang Lin dalam kehampaan. Saat dia membuka matanya, batu tempat dia berada hancur ke segala arah seperti pecahan kulit telur. Sosok itu berdiri dan maju selangkah sebelum menghilang tanpa jejak. Di benua astral abadi, di cekungan luas di sebelah badai laut, saat suara Wang Lin bergema, seseorang berjalan keluar dari pusaran di langit. Orang ini mengambil langkah ketiga. Gudao terkejut saat melihat orang ini pergi ke Wang Lin. Kemudian tubuh mereka tumpang tindih dan menyatu. Saat mereka menyatu, Wang Lin meraung ke langit. Raungan ini sangat menggemparkan, dan gemaderu tersebut mengalami perubahan yang aneh. Kedengarannya seperti bayi menangis. Suara tangisan bayi bergema melalui cekungan luas dan memasuki klan kuno. Saat menyebar ke 3 ibu kota kekaisaran, retakan muncul di masing-masing dari 3 patung leluhur kuno. Itu menyebar ke klan surgawi dan retakan juga muncul pada patung leluhur surgawi di kota leluhur. Energi tak berujung meletus dari bumi klan kuno dan berubah menjadi sosok. Ini adalah leluhur kuno. Di klan surgawi, energi tak berujung meletus dari daratan dan memadat menjadi sosok kedua. Itu adalah leluhur surgawi. Di sana ada 2 sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hanya para Grand Empyrean yang bisa merasakannya. Di cekungan yang luas, sosok ketiga tiba-tiba muncul. Angka ini melampaui leluhur surgawi dan leluhur kuno saat ia naik ke langit. 9 lagu dan 3 tanda, tanda ketiga adalah tangisan bayi, Gudao bergumam pada dirinya sendiri. Bab 2066. Perjanjian, langit, bumi, angin, guntur, hujan, awan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah bergema. 3 tanda, langit keemasan dan bumi hitam, mata perak, dan tangisan bayi. 9 lagu dan 3 tanda memiliki banyak legenda di benua astral abadi. Namun, akar dari hampir semua legenda ini adalah ketika 9 lagu dan 3 tanda muncul, leluhur surgawi atau leluhur kuno akan memiliki pewaris. Pada saat ini, di kota leluhur celestial dan 3 kota kekaisaran klan kuno, retakan muncul pada patung leluhur surgawi dan patung leluhur kuno.
Di tengah cekungan yang luas, Grand Empyrean Gudao secara pribadi menyaksikan legenda muncul di hadapannya. Pada saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengaum pada sosok raksasa lain yang muncul di klan surgawi. Kedua sosok ini sepertinya menopang langit, namun di antara keduanya, muncul sosok ketiga. Saat sosok ini muncul, cahaya terang memenuhi dunia. Angka ini milik Wang Lin. Sosok itu adalah Wang Lin. Eksistensi ketiga selain surgawi dan kuno. Mata Wang Lin terpejam. Ketika avatarnya di kehampaan menyatu dengannya, perpaduan kekuatan surgawi dan kuno, yang hanya menyelesaikan satu siklus dalam 100 tahun, tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, ia menyelesaikan sebuah siklus dan menciptakan kekuatan yang hanya akan muncul ketika kekuatan langit dan kuno menyatu. Wang Lin samar-samar memperoleh pemahaman bahwa setelah esensi halusnya lengkap, kekuatan surgawi dan kunonya akan menyatu sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan surgawi atau kuno di tubuhnya, hanya kekuatannya sendiri. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan jaring karma ke dalam reinkarnasi dan menemukan jati dirinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, rasanya seperti selamanya telah berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat kaki dari mantra Gudao. Tampaknya ia kehilangan kekuatan untuk mengikatnya saat ia turun. Ketika jaraknya ratusan kaki dari Wang Lin, dia menghela nafas. Setelah menyatu dengan avatarnya di kehampaan dan menyebabkan 9 lagu dan 3 tanda muncul, tingkat kultivasinya melampaui semua keberadaan di benua astral abadi. Bahkan jika leluhur surgawi dan leluhur kuno ada di sini, dia akan memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain legenda leluhur surgawi dan leluhur kuno, akan ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra Gudao saat ini baru saja mencapai ujung tahap Heaven Trampling. Dia diam-diam merenung, dan ketika kaki raksasa itu hanya berjarak 100 kaki, dia menunjuk ke sana. Dengan ini, kaki raksasa itu bergetar dan hancur berkeping-keping di hadapan Wang Lin. Badai dahsyat menyebabkan pecahan-pecahan itu menghilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empyrean Gudao. Gudao diam-diam merenung. Wajahnya menjadi lebih tua dan sedikit rasa lelah dan lega muncul. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku berharap dalam 300 tahun, ketika alam dewa abadi terbuka, kamu akan masuk dari sisi klan kuno. Gudao memandang Wang Lin sambil menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Grand Empyrean Gudao dan kemudian mengangguk. Terima kasih, Gudao membuka matanya, dan ketika dia melakukannya, dia kembali normal. Kabut mengelilingi tubuhnya sekali lagi hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kabut bergejolak dan membawanya kembali ke arah klan kuno. Wang Lin melihat kemana Gudao pergi sampai kabut dan suara gemuruh menghilang. Dia berbalik ke arah badai laut dan melangkah ke arahnya. Setelah melewati badai, dia akan berada di tepi klan surgawi dan akan segera tiba di klan surgawi. Pertempuran ini berakhir ketika keduanya berangkat. Dalam pertempuran ini, Gudao telah kalah, jadi gelar terkuat di benua astral abadi bukan lagi milik Gudao, tetapi milik Wang Lin. Namun, selain para Grand Empyrean yang bergegas, tidak ada orang lain yang tahu hal itu telah terjadi. Pada hari ke-12 setelah Wang Lin pergi, total 7 sinar cahaya tiba dari kedua sisi tembok laut dan menampakkan 7 orang. Ketujuh orang ini adalah 7 Grand Empyrean dari benua astral abadi. Mereka semua mengenal satu sama lain, tetapi meskipun mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka tidak ingin berkelahi. Sebaliknya,
Mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengamati area tersebut dan merenung dalam diam. Jidu dan yang lainnya tidak berjalan melewati tembok laut, mereka juga tidak mengambil langkah untuk memasuki klan kuno, tapi ini tidak mempengaruhi indera ketuhanan mereka. Xuan Luo menutup matanya. Ketika perasaan ilahi menyebar, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti sangat menggemparkan. Meski sudah berakhir, namun perubahan undang-undang masih tetap ada. Sisa-sisa pertempuran ini tidak akan bubar selama ratusan tahun, Song Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga merasakan kekuatan mengejutkan dan fluktuasi hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Ji Grand Empyrean kuno yang misterius. Dia memakai topeng yang menyembunyikan penampilannya, jadi orang hanya bisa tahu kalau dia laki-laki. Dia berdiri di sana dengan keterkejutan di matanya. Siapa yang melawan Grand Empyrean Gudao? Tapi tidak peduli siapa itu, Grand Empyrean Gudao pasti menang. Mungkinkah, Wang Lin? Xuan Luo membuka matanya. Dia agak ragu. Di dalam tembok laut, keempat Grand Empyrean dari klan surgawi semuanya merenung dalam diam. Mereka menarik kesadaran ilahi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Aku seharusnya tidak menjadi dia, Dao Yi merenung. Dia bertarung melawan Gudao dan meninggalkan medan perang yang mengejutkan. Jika saya menyaksikan pertempuran ini, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Jidu juga menghela nafas. Dia ragu tentang siapa yang bertarung melawan Gudao. Apakah orang itu benar-benar Wang Lin? Wu Feng memandang medan perang dengan ekspresi yang rumit. Hukum dunia di sini telah runtuh dan berada dalam kekacauan total. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas atau mendapatkan apapun. Sebenarnya, alasan mereka datang ke sini, selain merasakan perubahan hukum yang mengejutkan di sini, adalah untuk menyaksikan sendiri pertempuran tersebut. Namun, jelas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk Grand Empyrean Gemini, kedua gadis kecil itu sudah lama menyatu menjadi wanita cantik. Dia tetap diam, dan bahkan dia memiliki keraguan tentang orang yang telah melawan Gudao. Waktu berlalu. Ketujuh dari mereka berhenti di sini untuk waktu yang lama. Ketujuh orang itu saling berpandangan, yang menyebabkan suasana menjadi suram dan mengandung niat membunuh. Saat ketujuh orang itu sedang merenung, Jidu tiba-tiba berbicara. Tiga rekan penggarap klan kuno, orang tua ini punya saran. Setelah dia berbicara, Song Tian dan yang lainnya dengan dingin menoleh. Jika kita bertarung, tidak akan ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempat tidak akan melewati tembok laut ini, jadi tidak perlu bertarung. Kalian semua datang dengan tujuan untuk melihat pertempuran itu. Namun, pertempuran telah berakhir dan hukum di sini berada dalam kekacauan total. Menurut perhitungan saya, dunia di sini akan runtuh total dalam beberapa hari dan menjadi zona mati. Pada saat itu, kita semua akan kehilangan kesempatan untuk memahami detail pertempuran ini. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Orang tua ini punya mantra, dan aku yakin dengan kita bertujuh bekerja sama, kita bisa membalikkan waktu untuk sementara. Kemudian indera ilahi kita akan bisa masuk dan kita secara pribadi bisa menyaksikan pertempuran itu. Aku ingin tahu, apa pendapat kalian bertiga tentang ini? Jidu perlahan bertanya. Setelah Jidu selesai berbicara, Wu Feng merenung sejenak dan berbicara juga. Orang tua ini hanya ingin melihat pemandangan itu, saya tidak punya niat lain. Aku bisa membuat sumpah iman. Saya juga bisa bersumpah. Dao Yi sedikit ragu saat dia melihat ke arah Jidu dan Wu Feng sebelum mengangguk. Adapun Gemini, dia merenung sedikit dan setuju. Kelompok Song Tian saling memandang dan, setelah merenung sedikit, setuju juga.
Pada tingkat kultivasi mereka, kata-kata mereka dapat dipercaya. Mereka bertiga juga punya caranya masing-masing, jadi mereka tidak takut Jidu berbohong kepada mereka. Setelah setengah dupa waktu, ketujuh di antaranya disiapkan. Jidu mengeluarkan sebuah batu giok dan membiarkan 6 orang lainnya melihatnya. Mereka semua membentuk segel dan memulai mantranya. 7 sinar cahaya bersinar dan mengelilingi medan perang. Sesaat kemudian, suara gemuruh menggema dan mereka bertujuh menoleh. Mereka secara bertahap melihat 2 sosok muncul di dalam cahaya yang menutupi medan perang. Salah satunya adalah Gu Dao, yang tertutup kabut, dan orang lainnya juga kabur, tapi ketujuh orang itu bisa mengenali auranya. Wang Lin, itu benar-benar dia. Mereka bertujuh terkejut, namun apa yang mereka lihat setelah ini membuat mereka semua tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat mantra Gu Dao dan satu langkah Wang Lin untuk menginjak surga. Akhirnya, mereka melihat Wang Lin menunjuk ke depan, menyebabkan kaki raksasa itu runtuh, dan Gu Dao diam-diam pergi. Penampilan Gu Dao dan apa yang dia bicarakan dengan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa didengar atau dilihat oleh mereka bertujuh. Namun, apa yang mereka lihat telah membuat mereka bertujuh berhenti bernapas. Bahkan setelah adegan itu berakhir, mereka bertujuh merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa benua astral abadi berbeda sekarang. Orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gu Dao, tapi Wang Lin. Hati Dao Yi bergetar. Dia adalah seorang Grand Empyrean, tapi dia merasa takut. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa tidak percaya, tetapi terlebih lagi, dia merasa takut. Apakah itu dia? Dalam benak Jidu, tatapan yang seolah turun dari langit 100 tahun yang lalu ketika 72 jiwa semuanya memohon ke arah langit muncul kembali. Bab 2067. Tidak dapat menemukannya. Saat Jidu dan yang lainnya menggunakan mantra rahasia untuk menonton pertempuran, Wang Lin tiba di klan surgawi. Di benua utara, dia melihat ke daratan yang agak familiar dan merasa emosional. Ratusan tahun yang lalu, saya meninggalkan tempat ini dan menuju klan kuno, sekarang saya telah kembali. Wang Lin menghela nafas dan tatapannya menyapu daratan. Perasaan ilahinya menyebar ke 72 benua, dan sesaat kemudian, perasaan ilahinya meliputi seluruh 72 benua klan surgawi. Saat perasaan ilahi menyebar, senyuman perlahan muncul di wajahnya. Dengan tingkat kultivasi sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan metode ini untuk menemukan teman lamanya. Namun, sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa. Tingkat kultivasi Zhou Yi dan King Xuang telah meningkat, saya ingin tahu apakah mereka menyimpan pil itu atau tidak. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu tetapi tidak berhenti. Senyuman Wang Lin melebar seolah dia baru saja melihat sesuatu. Ini adalah situ. Dia seharusnya menjadi Master Hong San, setelah reinkarnasi. Dia masih sama. Zhou, anak ini tidak menempuh jalur kultivasi. Saya tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi selama ratusan tahun terakhir ini. Wang Lin melihat ke kejauhan dengan tatapan lembut. 13. Dia selalu luar biasa, dan sekarang kultivasinya luar biasa. Dari kelihatannya, dia sudah sangat cepat. Kepala besar, orang menyedihkan dari dunia gua yang menggunakan kekejamannya untuk menutupi hatinya yang rapuh. Di sini, dia masih sama. Ini, Sengong Hu. Dia menjadi master sekte dari sebuah sekte. Wang Lin sedikit terkejut. Apakah dia kupu-kupu merah? Tanda itu tidak mungkin salah. King Lin, dia juga memilih untuk tidak berkultivasi dan bereinkarnasi beberapa kali seperti manusia biasa. Saudara senior King Sui, tatapan Wang Lin menjadi tajam dan dia melihat dengan hati-hati ke arah barat.
Dia merasa seperti disitulah King Sui berada, tetapi tanda di tubuhnya sangat samar. Jika bukan karena tingkat kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Jika tanda pada kakak senior King Sui benar-benar hilang, bahkan dengan kesadaran ilahiku yang menyapu semua orang, aku tidak akan dapat menemukannya. Untungnya, jejak tandanya masih ada. Wang Lin bergumam saat akal ilahi terus mencari di 72 benua klan surgawi. Dia telah melakukan hal yang sama di klan kuno, tapi dia tidak menemukan jejak teman-temannya. Di dalam hatinya, ada bayangan yang membuatnya merasa sangat rumit. Bayangan ini sebagai seorang wanita bernama Li Qianmei. Tidak ada, perasaan ilahi Wang Lin menyapu 72 benua satu persatu. Dia telah menemukan hampir semua orang kecuali satu, dia. Masih belum ada. Wang Lin tidak ingat berapa kali dia mencari. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qianmei. Sama seperti ketika dia mencari di klan kuno, dia tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin tidak ada jejak? Wang Lin tidak bisa tenang, dan perasaan ilahinya meletus. Dia tidak hanya menutupi klan surgawi, tetapi dengan tingkat budidayanya saat ini, dia juga menutupi cekungan luas dan klan kuno. Dia mencari lagi dan lagi, kesadaran ilahinya menyapu lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Li Qianmei. Wajah Wang Lin berbalik. Dia tidak dapat menemukannya. Mungkinkah selama reinkarnasi, ada kecelakaan? Wang Lin merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak bisa melupakan wanita bernama Li Qianmei, wajah dan matanya yang lembut. Dia datang ke benua astral abadi untuknya. Dia telah meninggalkan ayahnya dan datang untuk bereinkarnasi di sini sendirian. Diam-diam menunggu pria yang dicintainya menemukannya dan melepaskan ingatannya. Mustahil. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi sepanjang hari. Perasaan ilahinya telah menyapu hampir setiap inci benua astral abadi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun. Wang Lin menekan dadanya dan merasakan sakit. Dia melihat ke langit dan tiba-tiba tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi amarah pada surga. Kau membiarkanku menemukan jiwa Li Muan tapi membuatku kehilangan Li Qianmei. Apakah ini yang disebut takdir? Apakah ini surga yang membodohiku? Saya tidak percaya, saya masih bisa menemukannya. Wang Lin meraung ke langit ini, dan aumannya bergema di seluruh dunia. Dengan bantuan guru, kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat rendah. Karena aku tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar dia memulihkan ingatannya lebih awal dari kakak senior King Sui dan tandanya menghilang. Wang Lin menutup matanya, dan setelah menganalisis situasinya, dia hampir yakin akan hal itu. Dengan mata terpejam, samar-samar dia bisa melihat seorang wanita berbaju putih menatap ke langit dengan air mata mengalir dari matanya. Dia sudah lama mengingat kehidupan sebelumnya tetapi menghindarinya. Atau mungkin dia tidak ingin melihat Wang Lin. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat Wang Lin berdiri di udara dan membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebingungan. Dia diam-diam merenung saat dia berjalan maju dan menghilang ke dalam kegelapan. Klan surgawi, benua Yuntao di benua barat. Di bagian utara benua ini, ada sebuah sekte. Sekte ini tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil di benua Yuntao. Pagi ini, ada banyak murid yang berkultivasi di sekte tersebut. Di ruang rahasia di belakang gunung sekte itu duduk seorang pria parubaya. Pria ini dipenuhi dengan tekad dan rasa dingin. Dia berpakaian hitam dan matanya terpejam saat dia berkultivasi. Riak menyebar dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya. Hal ini menunjukkan tingkat kultivasi pria tersebut berada di puncak langkah kedua dan hanya selangkah lagi dari langkah ketiga.
Sebagai orang dengan budidaya tercepat dalam 1000 tahun terakhir di Sekte Tungku Emas, dia sangat terkenal. Dia memiliki status tinggi di sekte tersebut dan diajar secara pribadi oleh kepala tetua. Tidak hanya tingkat kultivasinya yang tinggi, dia juga sangat tegas dan kejam. Dia bahkan memiliki reputasi di benua Yuntao dan telah membunuh seseorang yang baru memasuki langkah ketiga, menyebabkan namanya dikenal oleh banyak sekte lainnya. Secara khusus, pertempuran ini bahkan lebih menentukan dibandingkan dengan beberapa kultivator langkah ketiga. Siapapun yang melawannya akan mati di tangannya 9 dari 10 kali. Pembantaian ini menjadikannya nomor 1 di antara generasi muda, namun bahkan beberapa tetua biasa pun terkejut dengan niat membunuhnya. Namanya adalah Wang Xi, yang berarti batu. Dia adalah seorang yatim piatu dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia telah dijemput oleh seorang Daois tua dan dibesarkan di sekte tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa ketika ia berkultivasi, ia akan sering melihat bagian belakang suatu sosok. Punggung ini sangat besar dan membuatnya merasa hangat, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat penampakan sosok ini. Pada awalnya, bahkan bagian belakang sosok ini kabur, dan seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, bagian belakang sosok ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia merasa jika dia bisa mencapai langkah ketiga, dia akan melihat dengan jelas sosok ini. Inilah alasan mengapa dia berkultivasi dengan gila-gilaan. Wang Xi. Saat dia berkultivasi, sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Kemudian seberkas cahaya terbang di hadapannya dan berubah menjadi sosok ilusi seorang lelaki tua. Pria itu membuka matanya. Dia memandang lelaki tua itu dengan hormat, lalu bangkit dan membungkuk. "Salam, kepala tetua. Kamu masih belum mau memanggilku, guru?" Sosok ilusi itu mengerutkan kening. Murid ini sangat aneh. Dia ingin menerima orang ini sebagai muridnya, tetapi Wang Xi tetap diam dan tidak setuju. Hal ini membuatnya tidak senang, namun seiring berjalannya waktu, kecepatan kultivasi pria ini menarik perhatiannya sekali lagi. Dia mengabaikan fakta bahwa orang ini tidak mau menerimanya sebagai gurunya dan mengajarinya mantra pribadinya. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan ada hubungan guru dan murid di antara mereka. Namun, bahkan sampai sekarang, Wang Xi tidak pernah memanggilnya guru. Wang Xi juga tidak tahu alasannya, tapi dia selalu merasa orang di hadapannya bukanlah gurunya. Mengenai siapa yang seharusnya, dia bingung. Lupakan, persiapkan sedikit dan turun gunung dalam 3 hari. Pergi ke Sekte Daoyun agar saya dapat mengirimkan hadiah ucapan selamat. Sosok ilusi itu menggelengkan kepalanya dan menghilang. Wang Xi dengan hormat mengangguk. Setelah sosok itu menghilang, matanya dipenuhi kebingungan, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah dia duduk kembali untuk berkultivasi lagi, sebuah desahan datang dari belakangnya. Desahan ini datang terlalu tiba-tiba dan membuat Wang Xi gemetar, tapi dia tidak sembarangan berbalik. Dia tahu bahwa agar orang ini datang ke sini tanpa sepengetahuan dia atau gurunya, maka tingkat kultivasi orang ini harus sangat tinggi. Wang Xi dengan serius berkata, "Siapa Anda, Tuan? Katakan padaku kenapa namamu, Wang Xi. Siapa yang memberimu nama ini?" Sebuah suara lembut datang dari belakang Wang Xi. Saat nama ini masuk ke telinga Wang Xi, dia merasakan jantungnya bergetar. Itu sangat familiar, dan rasanya seperti beberapa kenangan akan terbangun. Dia tidak bisa tidak menjadi bingung. Dia tanpa sadar menjawab, saya seorang yatim piatu dan saya menamai diri saya sendiri. Saya merasa bahwa saya harus diberi nama, Wang." Keheningan datang dari belakangnya. Mata Wang Xi bersinar dan dia mengambil kesempatan ini untuk berbalik.
Dia melihat di belakangnya seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut putih menatapnya dengan tatapan lembut. Ini adalah tatapan seorang tetua yang memandang juniornya. Ketika dia melihat penampilan orang itu, tubuh Wang Xi bergetar dan hatinya menjadi kacau. Bagian belakang sosok dalam mimpinya muncul dan secara bertahap tumpang tindih dengan orang tersebut. Kamu, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin menghela nafas dan menunjuk ke dahi Wang Xi. Dengan ini, hati Wang Xi bergetar hebat dan, dengan keras, ingatannya tiba-tiba pulih. Guru. 13 menyapa guru. Air mata mengalir dari mata pria itu saat dia berlutut tanpa ragu ke arah Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bab 2068. Kebahagiaan dan tanggung jawab. Di bagian timur laut benua pegunungan tinggi, terdapat barisan pegunungan. Tak jauh dari jalan resmi, ada sebuah desa bak surga. Tidak banyak orang di desa itu, hanya beberapa ratus. Kebanyakan dari mereka adalah pemburu, dan mereka bergantung pada hutan lebat yang dipenuhi binatang buas untuk mencari nafkah. Awalnya ini bukanlah sebuah desa, dulunya hanya merupakan tanah terpencil tempat para pemburu beristirahat. Tidak diketahui berapa lama yang lalu, tapi keluarga seorang pejabat datang ke sini, melarikan diri dari kota, dan menetap di sini. Seiring berjalannya waktu, desa itu terbentuk seperti ini. Di ujung barat desa terdapat sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Ada seorang gadis remaja mengenakan pakaian linen bertambal sedang memberi makan unggas. Asap keluar dari cerobong asap. Saat itu masih pagi dan terlihat jelas bahwa sarapan sedang disiapkan di dalam rumah. Saat gadis itu memberi makan unggas, dia tertawa dan berbicara ke arah rumah. Bu, aku bermimpi lagi di malam yang cerah. Saya bermimpi menjadi dewa lagi. Nak, kamu sudah begitu besar dan masih berfantasi menjadi seorang surgawi. Saat aku setua kamu, aku sudah menikah dengan ayahmu. Suara lembut datang dari dalam rumah. Apakah itu karena ayahku adalah pemburu terkuat di desa? Saya mendengar bahwa banyak orang ingin berkencan dengan ayah pada saat itu. Gadis itu tersenyum. Dia sangat manis. Penampilannya tidak terlalu cantik, tapi dia menunjukkan temperamen yang murni dan cantik. Dari siapa kamu mendengar ini? Seorang wanita keluar. Dia mengenakan pakaian sederhana, tapi ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Matanya membelalak sambil berpura-pura marah dan memegang sepanci sayuran. Gadis itu akan berbicara ketika tawa hangat terdengar dari gerbang. Akulah yang mengatakannya. Gerbang dibuka dan seorang pria parubaya yang kuat masuk. Dia membawa busur dan anak panah, bersama dengan seekor binatang kecil. Namun, ada darah kering di kakinya. Tidak diketahui apakah itu milik binatang kecil itu atau dia. Ayah. Gadis itu kaget dan langsung melempar pengki lalu berlari. Wow, itu macan tutul. Kulitnya sangat indah. Ini bagus. Mata gadis itu tampak berbinar dan dia melompat gembira. Kenapa kamu pergi begitu lama kali ini? Biasanya, Anda kembali setelah 2 atau 3 hari. Wanita itu dengan cepat berjalan dan membantu pria parubaya itu meletakkan binatang buas, busur, dan anak panah itu. Gadis kecil itu berkata bahwa dia menginginkan kulit yang bagus. Di tengah perjalanan, saya bertemu macan tutul ini, dan itu membuat saya tertunda sedikit, kata pria itu sambil mengusap kepala gadis itu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Wanita itu langsung melihat darah di kaki pria itu. Dia segera berlutut untuk melihat dan melihat goresan dangkal. Tidak masalah. Dengan adanya Little White, binatang buas di gunung tidak bisa menyakitiku. Pria itu tertawa ketika bayangan muncul melalui gerbang dan menerkam gadis itu. Itu menjilat gadis itu tanpa henti.
Itu adalah seekor anjing hitam besar. Namun, ia lebih mirip harimau, yang membuat pemandangannya mengejutkan. Putih kecil kembali belajar mengaum seperti harimau di pegunungan. Saya benar-benar bingung, apakah dia harimau atau anjing. Pria itu memandang anjing itu dan tersenyum pahit. Putih kecil itu baik, sangat penurut. Gadis itu mendorong anjing hitam besar itu ke samping dan membelai rambut anjing itu. Anjing itu sepertinya sangat menikmatinya. Ia berbaring telentang, memperlihatkan perutnya. Gadis itu tertawa dan mulai mengusap perut anjing itu. Anjing itu terlihat sangat nyaman dan menggeram seperti harimau sungguhan. Seluruh keluarga tertawa dan tidak dapat mendeteksi sosok berbaju putih yang melayang di langit. Wang Lin menatap keluarga bahagia itu, dan ketika dia melihat wajah tersenyum gadis itu, dia juga tersenyum. Putih kecil, hampir lupa kalau dia dibawa ke sini dan juga bereinkarnasi. Saya hanya tidak menyangka, dia akan bereinkarnasi menjadi seekor anjing besar, dan dari kelihatannya, dia telah memperoleh kecerdasan dan memiliki budidaya yang cukup baik. Wang Lin tersenyum ketika anjing besar itu berbaring di tanah sambil bersenang-senang. Namun, saat dia melihat ke langit, dia benar-benar melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan. Anjing besar itu berkedip dan bahkan berhenti mengeluarkan suara geraman. Wang Lin memandangi anjing itu, dan ketika dia melihat ketakutan di mata anjing itu, senyumnya melebar. "Oh, Anda mengenali saya." Namun pihak keluarga tidak menyadari keanehan pada tingkah anjing tersebut. Gadis muda itu menatap ayahnya dan dengan penuh kasih sayang berkata, "Ayah, saya bermimpi menjadi makhluk surgawi lagi tadi malam." "Bagus, menjadi seorang surgawi itu bagus. Gadis kecilku pasti akan menjadi bidadari." Pria itu tertawa. "Saya tidak ingin menjadi seorang surgawi. Saya merasa seperti saya menghabiskan seumur hidup sebagai makhluk surgawi, namun saya tidak bahagia sama sekali. Saat ini jauh lebih baik. Itu hanya mimpi, saya tidak ingin menjadi surgawi. Aku akan bersama ayah dan ibu selama sisa hidupku." Kata-kata gadis itu sangat serius. Kata-katanya mengejutkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia melihat senyum bahagia gadis itu dan kemudian ke desa pegunungan yang tenang. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap tajam lagi sebelum dia menghilang ke langit. Mungkin inilah kehidupan yang dia inginkan. Malam itu, dia bermimpi sekali lagi. Dalam mimpinya, dia memiliki nama yang berbeda, Zoro. Dia juga memiliki sosok berkulit hitam bernama Little White. Dia selalu menindas sosok ini dan membuatnya melakukan handstand. Dia juga memiliki seorang paman, dan paman itu adalah kerabat terdekatnya. Dalam mimpinya, pamannya bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian memberitahu paman ini, yang dia rasa sangat dekat dengannya, bahwa dia ingin tinggal di sini. Malam itu, anjing itu juga bermimpi di mana dia menjadi seekor harimau dan sangat galak, melakukan apapun yang dia inginkan. Dia dikelilingi oleh banyak harimau betina dan binatang betina, itu sangat menyenangkan. Dia juga bermimpi bahwa seorang pria berpakaian putih muncul di hadapannya. Dia mengenal pria ini. Pria tercela itulah yang menangkapnya saat itu. Orang ini memberinya beberapa pil lezat dan kemudian menepuk kepalanya sebelum pergi. Suatu hari, ketika Zoro ingin mengejar mimpinya sendiri, kamu dapat membuka segel ingatannya. Pria itu pergi dan kata-katanya bergema di benak anjing itu untuk waktu yang lama. Benua Tengah Klan Surgawi. Kota leluhur itu terlalu besar, sehingga orang bisa melihat matahari dan bulan muncul di kota itu. Saat ini, istana kekaisaran sedang malam, tetapi tidak gelap karena banyaknya lampu di istana. Seluruh istana sunyi.
Sesosok yang kesepian berjalan keluar dari kegelapan dan melihat ke arah istana di bawah. Sosok itu berdiri lama di sana sebelum turun. Cahaya di istana menjadi kabur saat sosok itu turun. Seolah-olah ada ruang lain yang tumpang tindih. Baru setelah orang tersebut melangkah ke alun-alun istana, lampu kembali normal. Wang Lin melihat ke tempat ini. Saat itu, dia hampir mati di sini dan tidak bisa pergi bersama orang gila itu. Dia hanya bisa menyaksikan orang gila itu memasuki tidur abadi dan menjadi gunung yang menekan 72 benua. Saat aku pergi, aku bersumpah bahwa begitu aku kembali lagi, aku akan membangunkan orang gila itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Wang Lin bergumam sambil menginjak tanah. Dengan langkah ini, tanah seluruh istana bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Yang bergetar bukanlah istana yang sebenarnya, melainkan ruang yang tumpang tindih. Lingkungan Wang Lin menjadi buram dan sosoknya berkedip sebelum dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di dalam istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah berada dalam kabut dan sebagian besar sama dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah hanya satu gunung yang tersisa. Gunung ini menembus langit dan berukuran sangat besar. Berdiri di luar gunung, Wang Lin merasakan orang gila yang tertidur di dalamnya. Ada banyak sekali batasan dan segel di dalam dan di luar gunung. Bahkan seorang Grand Empyrean akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah gunung. Gunung itu bergemuruh dan runtuh dengan sangat cepat. Sejumlah besar batu berjatuhan, dan dalam sekejap mata, semua batasan dan segel menghilang dengan lambaian tangan Wang Lin. Ketika gunung itu runtuh, tubuh orang gila itu muncul. Dia diam-diam berbaring di sana dengan mata tertutup. Dia sedang tidur. Ada fluktuasi budidaya Grand Empyrean yang berasal dari tubuhnya. Wang Lin berjalan maju dan tiba di samping orang gila itu. Dia memandang orang gila itu dan menunjuk ke dahi orang gila itu. Dengan ini, tubuh orang gila itu tiba-tiba bergetar. Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar melalui jarinya, memasuki tubuh orang gila itu untuk membangunkannya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan ekspresi rumit saat dia melihat orang gila itu, dan berkata, "Jika kamu benar-benar memilih ini, maka aku menghormati pilihanmu, kamu, hati-hati." Wang Lin berdiri sambil menghela nafas dan berjalan menuju langit, menghilang dari istana bawah tanah. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu membuka matanya dan melihat ke tempat Wang Lin berdiri sejak lama. "Saya telah bingung seumur hidup, saya gila seumur hidup, tapi saya masih keturunan leluhur surgawi. Sekarang Lian Daozhen sudah mati, jika saya pergi, klan surgawi akan memiliki, tidak ada kaisar. Saya ingin meninggalkan tempat ini, meninggalkan benua astral abadi, tetapi karena saya memiliki warisan leluhur surgawi, saya harus memiliki tulang punggung untuk menanggungnya, ini adalah tanggung jawab saya. Saya mencapai pemahaman selama saya tidur." Orang gila itu berdiri, menunjukkan sedikit tekad saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan getir. "Jagalah klan surgawi agar generasi dapat terus berlanjut. Ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi harus melanjutkan tanggung jawab saya akan datang dan menemukan Anda." Wang Lin, orang gila itu berdiri. Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kegilaan yang dia alami di masa lalu, tetapi memancarkan aura otoritas yang sesuai dengan Kaisar Langit. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan,
rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.